Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kursi Panas Pak Imam. Hari ini kita masih percobaan studio. Ini namanya adalah Studio Kiai Mojo. Jadi masih belum finish, masih 50%, belum selesai. Interior dan lain sebagainya masih butuh kami sempurnakan. Oke, baik. Selamat datang Pak Imam di Kursi Panas ini. Dan siap-siap Pak Imam akan kami berikan beberapa pertanyaan. Nah, orang yang duduk di kursi panas ini adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang luar biasa. Nah, Pak Imam ini kami tunjuk ada di sini karena beliau adalah sebagai salah seorang yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Nah, ini menurut saya beliau adalah konsultan pajak yang cerdas, konsultan pajak terbaik di Jawa Timur. Nah, baik Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Ya. Nih, konsultan pajak seperti Pak Imam yang berprofesi seperti ini apa ini? Profesi apa ini? Mau memainkan pajak atau gimana ini Pak Imam? Sebenarnya konsultan pajak ini boleh katakan sama dengan pengacara. Jadi tugas utama daripada tugas pajak adalah advice. Jadi memberikan saran kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan, baik itu SME maupun PT. Itu tujuannya bagaimana wajib pajak yang sama ini mungkin kurang paham atau kurang tahu terhadap masalah perpajakan, hak dan kewajibannya. Jadi kami merupakan partner sebenarnya, dengan partner daripada Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak yang seharusnya sudah memahami dan mengenal, dan seharusnya dia mempunyai kewajiban dengan sendirinya, ya kami wajib untuk memberikan edukasi ini. Oke, dong. Gitu. Berarti tugas Pak Imam ini adalah membantu masyarakat untuk mengetahui cara menghitung pajak yang benar. Ya, salah satunya itu. Memang perlu diketahui ngitung pajak agak rumit. Jadi konsultan pajak itu membantu masyarakat untuk menghitung cara menghitung pajak yang benar. Oke. Harus digarisbawahi, bukan membantu menghitung. Karena untuk yang mengerjakan adalah wajib pajak itu sendiri. Begitu. Jadi kita hanya mengarahkan, kamu menunjukkan cara-cara yang seharusnya dia lakukan, begitu. Nah, jadi kita bukan mengerjakan, tidak boleh kita sebagai konsultan pajak untuk mengerjakan, gitu. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Imam tentang contoh real, ada kasus apa yang pernah Pak Imam tangani, bagaimana solusi yang Pak Imam tawarkan? Sebenarnya kalau bicara contoh real itu sendiri itu menyangkut terhadap pada spesifik daripada permasalahan masing-masing wajib pajak. Jadi selama kami berkecimpung dengan wajib pajak, intinya sejauh mana mereka itu memahami daripada alur akuntansi. Pertama itu bagaimana memahami alur untuk membuat dari pelaporan keuangan itu kepada laporan pajak, begitu. Nah, dan yang berikutnya saya melihat apakah dokumen-dokumen pendukung daripada yang telah dia buat itu sudah mampu untuk istilahnya memberikan tanggung jawab kepada Dirjen Pajak sebagai lembaga yang mengawasi daripada wajib pajak. Jika semuanya clear, maka wajib pajak tersebut tinggal nanti diuji kepatuhannya. Oke, baik. Sekarang saya bertanya, Pak Imam, pernah nggak ada kasus yang unik yang pernah Pak Imam tangani dan akhirnya wajib pajak tersebut berterima kasih banyak kepada Pak Imam? Alhamdulillah ada. Ada atau banyak? Lumayan. Gimana ceritanya? Ya, sebenarnya satu hal ya, wajib pajak itu sebenarnya pada awal dia pun sebagai pengusaha, terutama UMKM terutama UMKM yang sebenarnya kalau udah perusahaan-perusahaan yang udah menengah dan ke atas itu mereka sudah mempunyai staf-staf yang cukup paham lah bagaimana alur daripada proses akuntansi pembukuannya sehingga menjadi keluar laporan keuangan dan itu dilaporkan ke kantor pajak. Tapi yang permasalahan yang paling banyak sekali ini adalah di kelas-kelas yang menengah ke bawah, gitu. Terutama pengusaha-pengusaha si pemula, gitu. Ya intinya pengusaha pemula itu sendiri
pikiran mereka hanya satu, bagaimana kita mendapatkan barang, menjual dan menguntungkan. Dan yang kedua, ya udah, yang penting saya udah dipotong pajak. Begitu. Ini yang kita pajak. Gitu. Tetapi tidak hanya seperti itu. Oke, dipotong pajak. Nah, setelah dipotong pajak itu kemana arahnya, sehingga apa yang telah dipotong itu sesuai atau tidak. Begitu. Tanya lagi Pak Imam, apa kelebihannya Pak Imam daripada konsultan pajak yang lain? Ini konsultan pajak kan banyak, se-Indonesia itu. Nah, Pak Imam ini adalah salah satu bagian dari lingkaran para konsultan pajak ini. Apa kelebihannya Pak Imam? Sebenarnya kalau bicara lebih dan kurang, menurut saya itu relatif ya. Karena apa? Karena setiap individu itu sudah pasti mempunyai kelebihan dan sudah pasti punya kelemahan. Namun yang pasti bahwa konsultan pajak tidak hanya menguasai daripada teoritis daripada peraturan hukum pajaknya, tetapi dia harus pernah berkecimpung ataupun pernah mengalami dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam fakta di lapangan gitu. Karena kalau misalkan hanya peraturan saja yang dia kuasai, kemudian faktor-faktor dari proses sehingga untuk bertanggung tidak pernah mengalami, maka kadang-kadang kurang menggigit lah gitu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Pak Imam. Ya. Tolong kasih nasihat kepada para calon-calon wajib pajak, maksudnya para pengusaha-pengusaha UMKM yang belum punya NPWP Pak Imam. Nah, ini gimana ini? NPWP ini perlu atau enggak ini sih? Perlu apa enggak sih? Ya, sebenarnya kalau bicara NPWP itu ada di Undang-Undang KUP, ketentuan perpajakan, Undang-Undang perpajakan itu sendiri, yaitu intinya setiap warga negara Indonesia setiap warga negara Indonesia ini punya kewajiban terhadap negaranya. Begitu. Namun ada batas-batasan, yakni yaitu ada PTKP gitu. Jadi pada individu orang pribadi yang mempunyai penghasilan sudah setahunnya udah di atas 54 juta, gitu, maka seharusnya mempunyai kewajiban sendiri untuk mendaftarkan pribadinya untuk membuka NPWP gitu. Kalau nggak daftar? Nah, kalau nggak mendaftar, ya persoalannya nanti misalkan dia mempunyai harta, pelan-pelan punya harta ya, kemudian dia harus menjual atau transaksi dengan yang lain, mau tidak mau nanti paling lambat itu insya Allah itu sudah tahun 2022. Tahun 22 itu semuanya sudah terintegrasi gitu. Nah, kalau misalkan tetap ngotot kemudian yang penting saya udah nggak ketahuan gitu. Untuk saat ini memang iya. Untuk saat ini iya. Ke depan teknologi pasti iya, jadi cepat atau lambat kalau sampai akhirnya kena oleh kantor pajak, ketangkap dalam arti termonitor ya, dan akhirnya dipaksa untuk membuka NPWP karena jabatan, gitu ya, dikasih paksa, gitu. Maka Dijen Pajak punya hak untuk mengecek ke belakang 5 tahun ke belakang. Nah, apakah itu. di belakang Apakah siap? Berapa istri? Kan ke belakangnya ternyata ujung-ujungnya punya 2 istri, 3 istri ternyata kan gitu kan. Nah, di situ. Jadi banyak sekali hal yang perlu saya ingatkan bahwa terhadap UMKM ya, terutama tidak hanya bagaimana kita menjual atau bagaimana untuk mendapatkan produknya atau untuk bagaimana produk tersebut bisa akhirnya menguntungkan dengan menghidupi dan merubah daripada ekonomi keluarga dan dirinya sendiri dan atau mungkin teman-teman sekitarnya. Tetapi yang perlu ditekankan ada di sini adalah secara awal itu administrasi terhadap pembukuan maupun pencatatan nanti mengarah pada pembukuan ya, dan akhirnya akuntansi yang standar. Nah, ini penting banget, tujuannya adalah sehingga pada saat udah pada jenjang yang lebih tinggi, dia sudah tidak lagi keteteran ya. Oke. Gitu. Siap. Baik, gitu Pak Imam.
cukup sekian, nanti kapan-kapan kita jumpa lagi dengan Pak Imam lagi, insya Allah ya, mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi bisa silaturahim lagi ke sini. Nanti kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh publik selanjutnya yang luar biasa. Nah, ini ada air minum santri. Hei santri, kamu punya NPWP atau belum? Ayo ya. Oke, baik, makasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.